Podcast SMA Islam Sultan Agung 1. Saatnya berbagi ilmu di bulan Ramadan yang penuh ampunan. Ramadan tiba, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Wulandari di SMA Islam 1 Podcast. Hari ini saya kedatangan 3 narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada ibu kita yang cantik, kalem ya, Ibu Salimatin Mufida. Beliau ini seorang guru bahasa Inggris di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bulan. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasanya ya, Ibu ya? Semangat dong, tentu. Narasumber kita yang kedua ada Bapak Masruri SPD. Beliau ini seorang guru seni rupa sekaligus seorang YouTuber di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pula. Sehat ya Bapak hari ini ya Bapak. Alhamdulillah. Ya. Semangat ya Bapak. Tetap semangat. Oke. Narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah hebatnya ada Bapak Jamal MSI atau biasa dikenal dengan Mr. James di SMA Islam Sultan Agung 1. Betul Bapak? Betul, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, Jos. Sehat ya Bapak ya. Sehat. Oke, sebelum saya bincang-bincang tentang hari ini, tadi masuk ke sini ke SMA Islam Sultan Agung 1 ini sudah melalui protokoler kesehatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, sudah cuci tangan dengan sesuai ketentuan? Sudah setiap pagi kan harus itu, Bu. Itu ya, sudah ada ya. Sudah cek suhu badan ya tadi ya? Pasti itu. Oke, aman semuanya suhu badannya. Insyaallah aman. Jaga jarak sudah aman. Tapi kadang-kadang saya maneman. Sahurnya pakaiannya maneman. Baunya ya Pak ya? Buat persediaan kalau siang. Untuk menahan lapar ini tadi. Oke, lanjut. Protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, kita hari ini akan berbicara tentang bijak dalam bermedia sosial. Nah, sahabat SMA Islam 1 Podcast, kalau kita berbicara tentang media sosial, itu tidak akan pernah ada habisnya. Perkembangan media sosial itu sangat pesat sekali. Banyak sekali penggunanya, dari yang usia kecil ya, usia sebelum balita maksudnya, sampai ke yang sudah sepuh atau sudah tua, itu juga menggunakan media sosial. Berarti sangat aktif sekali ya orang-orang untuk menggunakan media sosial. Sekarang kita tanya dulu pada narasumber kita, bagaimana keaktifan mereka dalam bermedia sosial. Yang pertama ada Ibu Salimatin Mufida. Panjenengan di media sosial ini aktif nggak Ibu? Termasuk salah satu orang yang aktif atau kurang aktif dalam bermedia sosial? Baiklah, Bulan. Dalam penggunaan media sosial sebenarnya saya cukup aktif ya, karena ya mungkin tidak terlalu aktif karena waktu ya, Bulan. Oke. Jadi termasuk aktif tapi juga kurang aktif. Mungkin karena ibu-ibu juga ya Bu. Iya, betul. Ya, lanjut ke Bapak Ruri. Kalau tadi saya memperkenalkan beliau sebagai seorang YouTuber ya, sahabat SMA salah satu podcast, berarti beliau ini salah satu yang aktif dalam bermedia sosial khususnya di aplikasi YouTube. Nah, panjenengan ini sudah berapa tahun Bapak berkecimpung di dunia YouTube ini Bapak? Iya. Terima kasih Bulan yang cantik ya, memberi kesempatan saya nih. Sebetulnya saya agak malu nih ngomong-ngomong kayak gini ya. Tapi karena ini diundang oleh Bulan yang cantik, saya bersemangat. Iya dong, harus semangat ya Bapak ya. Berbagi pengalaman Bapak. Iya. Ya. Untuk memang saya menggunakan media sosial itu terutama YouTube ya. Di IG nggak begitu aktif, kemudian di Facebook juga nggak begitu aktif. Nah kalau WA kan lumrah itu kalau hanya ya komunikasi ya komunikasi. Nah untuk di YouTube ini saya aktif mulai 2018. 2018 sekarang Iya. 2021 sudah cukup lumayan ya Bapak ya, sekitar 3 tahunan ya Bapak 3 ya. tahun, ya. Oke, di dunia YouTube sudah 3 tahun. Sekarang subscribernya sudah ada berapa Bapak? Jujur Bapak. Iya.
Jadi kalau saya ngomong di YouTube, saya cerita dikit. Ini bermula dari Hobi ya. kayak hobi, bermula dari hobi, ya hobi memotret objek, kemudian mengabadikan momen gitu ya. Sesuai ya Bapak ya, dari seorang guru seni rupa, kemudian hobinya masih ada hubungannya dengan Iya. itu, kemudian masuk ke dunia YouTube gitu ya Bapak. Nah, tadinya saya juga nggak begitu aktif, tapi pada suatu hari, tepatnya itu tahun berapa ya? Yaitu pas tahun baru gitu ya. Oh, oke. Tahun baru itu kan lelean gitu ya. Iya, Itu iya, di iya. 2018 itu saya buka-buka YouTube itu ada kisah YouTuber pemula gitu ya, Oh, gitu. sekitar anak SMP-an gitulah. SMP-an itu kok dia bercerita tentang gaji YouTuber pemula waktu itu tuh mencapai puluhan juta. Oke. Nah, saya lalu berpikir bagaimana caranya mengunggah video di YouTube. Itu baru awal itu. Iya, jadi belajar bagaimana mengunggah Ya, dari video mengunggah gitu ya, Bapak, untuk ya. ngeditnya belum. Belum. Iya. Jadi asal bagaimana tuh caranya mengunggah video di YouTube Iya, oke. gitu. Belum berpikir sampai ke itu. Bisa dinikmati oleh masyarakat biar lebih enak dilihatnya gitu, belum terpikirkan ya Belum. Bapak ya? Akhirnya saya iseng karena waktu itu HP itu masih jadul ya. Ya kemampuan. Iya Bapak ya. Kemampuan. Kemampuannya masih simpel. masih Simple, sederhana. berapa video udah harus dihapus, harus dihapus Seadanya. seadanya. Ya, Jadi yang tersimpan di memori itu waktu itu karena spontan ya. Saya iseng aja, begini caranya. Akhirnya saya karena belum punya video, waktu itu anak saya lagi main sepeda, saya Di video, oke. kemudian saya beri judul, saya unggah gitu aja. Oh, jadi dari sesuatu yang simpel kemudian diunggah, kemudian bagaimana hingga akhirnya bisa menjadi sekarang ini Bapak yang bisa dikatakan panjenengan cukup berhasil di dunia YouTube. Iya. Setelah saya menikmati, kemudian mencoba mempelajari karena ada motivasi itu ya, Iya. motivasi ada hasilnya juga tuh ternyata. Iya. Ini pekerjaan. Berarti mendatangkan profit ya Bapak ya, Iya. mendatangkan keuntungan. Nah, itu akhirnya saya belajar setahap demi setahap, misalnya Oke. dari cara menambah musik, pengiring, oke. ya kan? Editing ya Bapak Ya, ya. editingnya itu mulai belajar setahap demi setahap. Ya, step Jadi by step. cara mengisi tag di video itu bagaimana, cara menggabungkan video itu bagaimana. Nah ini awal-awalnya kayak gitulah. Oh gitu. Kontennya berisi tentang apa sih Bapak kebanyakan? Kalau tadinya sih umum, Umum. ya tadinya oke, umum. Ya. Kemudian setelah tadi berkaitan dengan pertanyaannya bulan subscribernya berapa, ini Ini yang agak menggelitik nih Bapak. ya sebetulnya ya belum banyak. Iya. Karena waktu itu waktu aktif-aktifnya tiba-tiba kayak ke hack gitu ya, jadi saya nggak bisa buka konten saya itu. Oh gitu. Jadi sudah pernah sempat ke hack juga ya Bapak ya. Oke. Akhirnya saya ganti channel. Ganti channel. Nah, omong-omong ganti channel, ini Bapak punya berapa channel nih Bapak di YouTube? Sebetulnya ada 4. Ya, ada 4 channel. Bagi-bagi dong Bapak, ya bagi-bagi Iya. kita, ya masa dihitung sendiri. Maka nanti kita Iya, iya. belajar deh Bapak. Nah ini berkaitan dengan cerita tadi, setelah akun saya atau channel saya yang satu nggak bisa dibuka, Oke. akhirnya saya membuat satu channel lagi. Iya. Ya kan, saya mencoba membuat hampir sama dengan karya yang dulu. Ada yang saya unggah kembali karena saya anggap itu udah hilang. Iya, karena sudah hilang Nah, terus kemudian diunggah setelah subscriber mencapai sekitar 800 ya. Nah, saya sambil konsultasi sama teknisi komputer ya di sini waktu itu lagi. Mas. Oh, oke. Afif ya? Ya, dari TIK-nya sini ya Bapak ya. Oke. Akhirnya saya bisa masuk lagi ke akun yang lama itu, ke channel yang lama. Akhirnya saya Bisa kembali lagi dan Keren aktif lagi. sekali nih Bapak ya. Iya, gitu. oke. Iya. Dan akhirnya di situ juga berkembang ternyata. Satu berkembang, yang satunya juga Iya. berkembang juga. Akhirnya saya kembali ke situ.
Yang ini 800 naik, Iya. kemudian yang sini sudah 1.500. 1.500 sahabat SMA salah satu podcast Awal-awal dengarkan itu, ya. Ya, awal itu ya. Ya awal-awal, kemudian saya berpikir sederhana, paling misalnya 1 tahun tambah 1.000 subscriber nggak apa-apa, gitu ya. Ternyata sampai saat ini yang satu channel itu 6.000 subscriber, kemudian yang satunya hampir 50.000 subscriber. Wah, 50.000 subscriber, keren. Hampir. Iya Bapak ya. Iya, iya. Nah, itu sudah suatu pencapaian yang sangat luar biasa Bapak. iya. Tadi maaf kontennya tentang apa Bapak? Selain tadi yang mengulangi dari yang channel sebelumnya, isinya Iya, tentang apa? setelah kita membaca keinginan subscriber ya kan atau viewer, itu ternyata kita bisa membaca, oh kalau saya mengunggah tentang hobi ini, kok pengunjungnya banyak, tapi kok tentang ini kok agak sedikit. Berarti Maka berawal dari hobi juga ini iya, Bapak ya? saya mengunggah tentang hobi saya kebetulan kan bertanam, berkebun, ya, iya, ya kayak gitu. Ternyata viewernya kan banyak. Banyak, ya, Dan banyak akhirnya, peminatnya ya Bapak. akhirnya saya mulai mengunggah sesuatu yang viewernya banyak itu, Banyak terutama itu. berkebun. Oke, ya ternyata dari hobi bisa mendatangkan keuntungan. Nah, ini bisa terlihat kenyataannya seperti itu. Nah ini dari Bapak Mas Ruri tadi pengalamannya beliau menjadi seorang YouTuber. Gimana ini kalau Mr. James yang tadi juga saya perkenalkan, panjenengan juga termasuk seorang YouTuber. Pengalamannya itu gimana Bapak? Apakah panjenengan pengikut dari Bapak Mas Ruri atau punya pengalaman lain mungkin? Monggo Bapak berbagi Ya. pengalaman dengan sahabat SMA salah satu podcast. Ya, ini akan saya sampaikan sedikit tentang saya ya sebagai seorang YouTuber. Ini adalah suhu saya. Suhu. Ini saya memanggilnya suhu. Suhu. Oke. Ya, ini saya dulunya berawal dari tidak percaya. Oke. Iya. Mr. Ruri ini bilang bahwa ayo bikin YouTube bisa menghasilkan Kasih uang. semangat ya Bapak ya, motivasi. Nah, tetapi saya masa sih. Nah, kemudian ketika beliaunya sudah mendapatkan monetis ya dulu ya, Pak. Monetis, kemudian keluar dolarnya, setiap ada yang nonton keluar dolarnya, itu baru saya oh iya ya. Mohon maaf, monetis itu apa sih Bapak? Monetis itu Dijelaskan ya keluar iklannya. Oh Video gitu, keluar ada iklannya. Nah, Jadi ya. bisa mendatangkan profit itu ya Bapak ya. Keluar ikannya itu sudah saya baru ini ngerasa ternyata juga bisa menghasilkan uang. Oke. Dan bisa, saya tanya waktu itu, bisa dicairkan enggak? Oh bisa, kayak gitu ya dulu ya. Terus kemudian saya membuat video, kemudian saya upload sama seperti Mr. Rory, dari hal yang biasa, hasil dari HP yang tidak begitu bagus. Iya. Tapi nggak jadul ya Bapak ya? Ya enggak Nggak jadul-jadul berarti. enggak seperti suhu saya. Nggak sejadul suhunya. Iya. Oke. Iya, kemudian saya upload dan walaupun sekarang belum pernah cair uangnya, tetapi saya tetap bersemangat karena oke. suhu saya juga selalu menyemangati saya. Betul. Jadi selain uang, ternyata kita yang lebih dalam lagi adalah bagaimana saya bisa berbagi. Oke, berbagi. Ya, jadi berbagi kepada halayak yang sangat luas, tidak hanya di dunia pendidikan yaitu untuk siswa-siswa dan guru, tetapi juga bisa untuk yang di pelosok-pelosok sana. Saya bisa berbagi tentang cara bagaimana melakukan sesuatu, kemudian mengenalkan sesuatu. Nah, itulah yang paling Berarti ini umum atau tadi ada yang spesifik seperti Pak Ruri ini tadi Pak? Kalau channel saya ini masih ya dikatakan umum sih tidak, karena fokus pada tanaman. Oh, tanaman juga ya. Tanaman, Oke. tetapi kalau Pak Ruri atau Mr. Ruri itu cenderung ke durian, Durian, oke. durian, walaupun ada warna sedikit-sedikit Iya. tanaman lain, tapi saya lebih ini tanaman secara umum. Jadi tanaman secara umum, tabula pot, kemudian juga bonsai. Oke, jadi viewernya itu bisa belajar dari
konten-kontennya Pak Mr. James ini tadi Iya. ya. Jadi pandangan ini bukan hanya berfokus pada profit, tapi juga ingin berbagi juga Iya, gitu. betul. Mungkin Bu Salimatin pengen mencontoh seperti mereka atau berkeinginan pengen jadi YouTuber juga. Ibu ini Iya, sudah datang sebenarnya profit pengen ini, juga Bu. ya, bulan. Iya ya, agak Ketika- menggiurkan ya Bu. iya. Ya. Cuma masih belum. Belum ya Bu ya, nunggu kreativitasnya nanti apa ya Bu ya. Oke, ini tadi dari dunia YouTube dampak positifnya seperti itu atau mendatangkan profit. Mungkin dari Bu Sali bisa memberikan pendapat lain, kira-kira dampak positif apa yang bisa didapat dari bermedia sosial ini? Oke, baik Bu Len. Ketika di era globalisasi seperti ini, sebenarnya orang-orang atau semua orang bahkan sudah mengenal media sosial dan bahkan sudah menggunakannya. Dan dampak positif atau manfaatnya itu sangat banyak sekali ya, saya rasa. Terutama media sosial sebagai sumber informasi itu sudah pasti ya. Jadi, Di mana searching gitu ya, Bu, ya, para lebih cepat. pengguna bisa bertukar informasi dengan Betul, cepat dan betul sekali. murah ya. Iya. Selain itu media sosial juga bisa untuk menyambung tali silaturahmi bulan. Menyambung tali Iya. silaturahmi, berarti kayak ini lagi masa pandemi kayak gini, tidak boleh mudik ya, bisa menggunakan media sosial gitu ya. Ini Bu. sangat menguntungkan bagi yang punya sanak famili yang jauh gitu. Selain itu media sosial juga bisa mempertemukan orang-orang yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian Betul, betul. dengan adanya Iya, media betul. sosial bisa Betul dipertemukan sekali. kembali. Yang tiba-tiba muncul nanti Iya. biasanya. Contohnya saya sendiri bulan. Oke, iya. Iya, waktu itu saya SMA kan di Lampung dan kuliah SMA di Lampung. Iya, Jauh ya Bu ya. jauh. Lama Bisa- tidak bisa bertemu. terdampar di Semarang gimana nih Kalau itu ceritanya? ada ceritanya sendiri. Oh, ada cerita. Oh, diceritain terlalu Iya, panjang iya. ya sahabat di Semarang. Lama kan tidak bertemu dengan waktu itu dengan media sosial Facebook ya. Oke. Saya bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Oke, mungkin kalau dalam istilah Jawa ngumpul ke balung pisah gitu ya Bu ya. Iya. Oke ya. Kayak yang tidak kalah Menarik sekali, penting Bu. bulan media sosial juga memberi kesempatan bagi ibu-ibu nih terutama ya Bagi ibu-ibu, oke. pengen bekerja di rumah sambil tetap bisa mengasuh putra putrinya itu bisa menggunakan media sosial untuk menghasilkan uang dengan cara berjualan online. Online, ya, oke, Jadi benar-benar. memposting barang kemudian Ditawarkan melalui media sosial, bisa Instagram, Betul kemudian bisa sekali, WA, iya. bersama kayak saya Bu, Oh, gitu. sedikit-sedikit menggunakan itu juga. Oh, iya. Dan untuk ibu-ibu yang aktif itu apa yang sangat sibuk itu Iya. juga dipermudah dengan adanya media sosial ketika mau berbelanja bulan cukup Belanja. pilih Menarik barang ini. kemudian klik besok barang sudah Tinggal dikirim, iya. klik ya, terus barang dikirim, Iya. uangnya Bu ini yang jadi masalah. Malah gitu. masalah itu bapak-bapak yang Bapak-bapak ya. Ya nanti urusannya bapak-bapak karena anak dan istri itu ditanggung oleh suami Oh. gitu ya. Ya, sangat menarik sekali itu tadi dampak positif dari bermedia sosial. Tapi yang tak kalah berita yang sedang viral atau trending yang tidak kalah menariknya untuk kita bicarakan yaitu dampak negatif dari bermedia sosial. Mungkin dari Mr. James dulu saya tanya. Kira-kira dampak negatif yang sering terjadi saat ini, Bapak yang sering panjenengan hadapi itu apa saja sih, Bapak? Ya, kalau menurut saya setiap hal itu pasti ada sisi kiri dan kanan, Betul ada sekali. positif, ada negatif. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita pakai kacamata orang tua, kemudian melihat anak-anak main game, kemudian WA-an terus itu adalah negatif. Betul sekali. Tetapi mungkin orang lain atau remaja menganggap itu Iya. adalah positif. Ya tinggal bagaimana ini melihat itu negatif atau positif itu tinggal bagaimana kita mengasih frame pada otak kita, bijak tidak kita menggunakan hal itu. Gitu ya. Ya, Bapak. bijak tidak. Ya kalau kita bijak, kita bisa menggunakan akal pikiran kita bisa menggunakan hati kita, pasti tidak akan terjadi dampak Negatif betul. Jadi, asal bisa membagi waktu. membagi waktu. Gitu Oke. aja. Nah, kalau dari Pak Ruli, kita sering mendengar di berita itu trending orang-orang mencari konten sampai mempertaruhkan nyawa, kemudian ada lagi menggunakan media sosial dengan tidak baik, kemudian
mencaci maki di dunia media sosial. Nah, itu kan termasuk dampak negatif. Kemudian ada yang addicted juga, terjadi kecanduan. Gimana Bapak menurut Anda? Iya, jadi memang dalam bermedia sosial seperti yang dikatakan Wisali, kemudian Mr. Jam, ada sisi positif dan negatifnya. Oke, betul. Semua tergantung dari motivasi juga, ya kan? Kalau kita misalnya, kan banyak motivasi kita itu bermedia sosial tuh ada yang kepengen tenar, Betul sekali. ada yang demi apa ya, kayak Dapat itu Bapak like ya. Itu yang like, biasanya dikejar, subscribe. pengen like Yang jelas banyak, memang subscribe semua harus YouTuber banyak. itu sebetulnya pengen semakin banyak viewernya. Betul, betul. sekali. Caranya macam-macam. Nah. Ada yang sangat ekstrim, Betul. ada yang karena memang kontennya bagus, ada yang nyeleneh, Iya. dan itulah yang sering terjadi kalau kita bermedia sosial. Ya. Supaya kesohor misalnya tidak memperhatikan etika dan norma, misalnya berpakaian kurang bagus, Betul sekali, kurang sopan ya Bapak ya. ya komentar tidak menggunakan etika, Betul sering sekali. diciduk sama polisi, ya kan, Ya, ya, berakibat betul sekali, dibui Bapak. seperti Ya. kasusnya si yang baru-baru ini menghina ini ya, hanya komen di apa Hanya sekedar DNI, komen, sebenarnya ya. mungkin hanya pengen menyalurkan hasrat atau hatinya pengen dicurahkan di situ hingga berakhir dibui gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian mencoba misalnya untuk konten yang lain, misalnya selfie di atas gedung Nah, yang itu tidak memperhatikan maksudnya, Bapak, ya. keselamatan, Betul sekali, ya. di pinggiran jurang, ya. Atau bahkan yang ekstrim sering mencoba mendorong teman demi Nah, itu. ini kan mengorbankan pembulian yang dijadikan konten hingga akhirnya menjadi viral. Nah, Iya, itu begitulah yang sering terjadi. sering terjadi dan itu kurang baik. Betul, betul. Iya. Ya, berarti itu salah satu dampak negatifnya yang kalau diusahakan atau memang harus dihindari hal-hal yang seperti itu ya Bapak ya. Iya. Oke, kalau dari Ibu Salimatin mungkin bisa menambah kira-kira mungkin ada dampak negatif lain selain yang dibicarakan oleh Pak Ruli dengan Mr. James ini tadi? Oke, baik Bu Wulan, kalau saya itu yang sangat membuat saya prihatin itu masalah waktu Bu Wulan. Ya, Waktu, dalam- penggunaan ya, waktu. terutama bagi pelajar ya. Jadi kalau Ya, pelajar itu kan remaja, remaja itu kan masa-masa emas untuk mencapai prestasi ya, Betul, ketika betul masa-masa sekali, itu. Bu. Kalau sedang bermain media sosial tuh kadang tuh lupa dengan waktu karena saking asiknya. Kadang saya sendiri juga gitu. Iya. Tahu-tahu loh kok udah jam Tahu-tahu segini udah gitu ya. Cuma Makanya kadang kalau orang-orang yang sudah dewasa Iya. atau yang sudah berumur itu lebih paham ya Bu ya. Jadi tentang waktu itu ada. makanya kalau ketika bermain bermedia sosial harus benar-benar memperhatikan waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bermain dan lain-lain. Betul, betul. Jadi harus benar-benar menyikapi waktu dengan baik. Yang kadang menyedihkan kalau saya itu banyak anak-anak atau remaja-remaja yang sampai lupa waktu mengorbankan sholatnya ini loh Ibu. Ini Wah, yang kalau itu sudah aduh, ini ya. benar-benar prihatin Sangat kalau lihat prihatin. kayak gitu. Oke, nah ini tadi dampak positif dan dampak negatif dari bermedia sosial. Melihat dari dampak negatif, mungkin ada saran-saran untuk remaja-remaja yang ada di dunia atau khususnya di SMA Isula 1, apakah ada saran ini? Mungkin dari Bapak Ruli dulu, kira-kira ada masukan Bapak untuk teman-teman atau sahabat SMA Isula Iya. 1 podcast? Saran saya sebagai ya pelaku Iya, juga betul sekali. ibaratnya yang aktif di dunia YouTube gitu ya. Jadi ini mungkin nanti akan ditambah mungkin kalau di WA atau mungkin di Instagram atau Di dunia YouTube dulu ya, ya. Pak. Ini pertama berhati-hatilah waktu mengunggah materi. Misalnya materi ini akan menyinggung orang lain atau tidak. Dan materi ini saat kita senang itu kita nggak merasa bangga, ya kan? Misalnya kita dengan body seksi kita telanjang, ya. Oke. Padahal kita lebih ke physically ya Bapak ya, ya? ya, kita akan melihat lagi besok kalau kita tua itu tidak akan terhapus dan Betul, itu akan betul. menjadi penyesalan. Betul sekali. Termasuk berkata, berkomen, ya itu jangan mudah terpancing.
atau menghujat orang lain. Betul. Nah, saran saya dalam bermedia sosial itu mencoba menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ya, karya orang lain ya. Betul, Jadi kita komennya ya baik-baik aja Iya. dan mengunggahnya juga yang baik Lebih supaya sopan gitu ya, supaya kita dicatat sisi jeleknya itu tidak begitu terekspos. Ya. gitu. Oke. Mungkin dari Pak Jamal bisa menambahkan kira-kira memiliki saran apa untuk sahabat SMA salah satu podcast ini biar lebih bijak dalam bermedia sosial dan lebih kreatif lagi dalam bermedia sosial. Nah ini sebelum saya jawab, saya bertanya dulu terakhir atau masih ada lagi nanti? Kayaknya terakhir Bapak. Ini kayaknya Loh, enggak, biasanya kalau terakhir itu keluarnya as ya. Jadi asnya akan saya simpan kalau nggak terakhir. Iya. Kalau ini terakhir ya saya terakhir. keluarkan. Ya untuk apa namanya sahabat-sahabat remaja semua, ya berbijaklah dalam bermedia sosial. Jadi bijak itu kita harus kembali ke makna bijak itu ya. Makna apa namanya kamusnya itu kan menggunakan akal sehat, kemudian menggunakan atau melibatkan batin. Jadi saya kira kalau sahabat-sahabat semua bisa menggunakan akal pikirnya, kemudian bisa melibatkan batinnya, saya kira apa yang dikatakan Pak Rory tadi untuk apa berkomentar negatif, menghujat itu tidak akan terjadi. Dan ya ini saran saya untuk sahabat-sahabat semua. Yang pertama karena time management tadi ya, karena waktu kita itu sama, semuanya 24 jam dalam sehari. Betul. Bulan tidak mungkin mempunyai 25 dan saya tidak mempunyai 36 gitu ya. Nah, maka pilihlah platform yang tepat ya, atau batasi platform. Jangan semua media sosial diikuti. Betul sekali. Nah, ada Facebook, ada Instagram, ada semuanya diikuti. Nanti bagaimana membagi waktunya kan susah. Oh gitu. Maka pilihlah platform yang paling Anda minati. Jadi dengan memilih platform itu akan gampang untuk membagi waktu. Ya. Karena waktu hanya 24 jam dan banyak hal yang perlu sahabat-sahabat perhatikan. Tidak hanya bermedia sosial. Tapi sekali lagi mungkin orang tua akan mengatakan bahwa media sosial akan negatif dan lain sebagainya, tapi betul sekali, Bapak. bisa disiasati. Kalian bisa belajar lewat media sosial, kalian bisa berprestasi di media sosial dan berpenghasilan di media sosial. Oke, betul. Ini betul contohnya, sekali. Mr. Robi. Iya, betul ya, sudah Gitu, mendapatkan kira-kira ya. profit dari Ya. Cynthia. Mungkin ada saran Bapak untuk di bulan Ramadan seperti ini mungkin bisa mengisi media sosial dengan apa sih yang lebih bermanfaat gitu Bapak? Oke, sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan ya untuk Iya. berbuat baik gitu Iya, ya. betul. Untuk berbuat baik, untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan menonton yang baik itu tidak hanya di bulan Ramadan Ramadan. saja. Di bulan-bulan lain pun kita wajib untuk melakukan itu. Jadi apalagi di bulan Ramadan. Satu hal yang bisa saya sampaikan, jadi nanti semua apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Betul sekali ya. Nah itu tadi dari sisi Pak Ruri ataupun Mr. James. Mungkin untuk yang terakhir Ibu Salimati memiliki saran lain Ibu untuk sahabat SMA salah satu podcast biar mungkin lebih mantap lagi dalam menggunakan media sosial dan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Baik, Bu, sebenarnya sudah dijawab semua ya, Lengkap ya, Bu, ya? lengkap ya sama Mungkin bisa nambah Mr. James dikit, dan dikit, Bapak gitu. Ruri. Ya kalau saya menambahkan sedikit, mungkin ketika kita mau posting sesuatu harus benar-benar dipikirkan kira-kira ada manfaatnya tidak yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua harus menggunakan kata-kata yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, dan karena itu dilihat ya oleh semua orang ya, Betul di sekali. seluruh dunia. Iya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, kemudian harus menggunakan kata-kata yang sopan, tapi tidak membuat kita takut untuk bermedia sosial. Oke, iya. Nah, itu tadi sahabat SMA salah satu podcast perbincangan kita tentang bijak dalam bermedia sosial itu ternyata menarik sekali untuk dibicarakan dan yang perlu kita ketahui
di media sosial ini kita bisa mendatangkan profit, kita bisa lebih kreatif, bisa melakukan yang lebih positif. Jadi kita mengurangi hal-hal yang negatif dengan itu tadi ya, kita ingat dengan agama semua itu dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus sopan, kita harus mengeluarkan lagi karakter dari diri kita sendiri. Nah, terima kasih. Tambah lagi boleh? Oh, boleh. Tambah satu lagi, oke deh. Biar Ini lebih tambah ya cocok. Bu, maaf ya ini Oke. tambah. Tadi sudah disimpulkan bulan, tapi ini saya tambahkan bahwa ini challenge untuk remaja semua. Mari kita warnai media yang entah di mana tempatnya itu dengan sesuatu yang baik. Jangan cuma TikTok, joget-joget dan lain sebagainya, tapi buatlah konten yang bermanfaat dan itu terus ada manfaatnya. Iya betul Bapak. Ingat, walaupun kita tidak punya dosa turunan ya, tetapi katanya kalau kita melakukan sesuatu yang buruk dan kemudian ditiru orang, kemudian dibagikan ke orang lain, itu pun kita ikut mendapat Nanggung dosa ya Bapak ya, dosa. betul. Itu saja Bu. Oke, terima kasih. Itu tadi ya sahabat SMA Islam 1 podcast. Semoga perbincangan kita hari ini lebih bermanfaat ya, bisa diambil positifnya, yang negatif dihilangkan. Ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.